Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in, thumma ila muallifi wa musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i, thumma ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina, khususan muassis Ma'had Langitan wa khususan muassis Ma'had Bayqatiri, thumma jami'i awliya'i ta'ala alladzina kanu fi hadzal makan, thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim wa nafahatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu wan nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus sani lahul faruqu Usmanu ba'dahu kaza aliyu fasitatul bakuna fal badriyu. Halaman 7. Yang putih tapinya ya. Nah, ya. Nazam keempat dari bawah. Wa ba'dahu lan ing dalem sawuse Kanjeng Nabi, fal afdalu mongko utawi wong kang luwih mulya luwih utama, as-siddiqu iku Abu Bakar As-Siddiq. Orang terbaik dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku itu nama kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah putra Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar ya. Bapaknya perawan, karena satu-satunya gadis perawan yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Wal afdalu sani, wal afdalu utawi wong kang luwe utama asani kang kaping pindho, al Faruqu iku Umar bin Khattab kang juluk Al Faruq ya. Utsmanu lan Utsman ba'dahu ing dalem sakwuse Al Faruq. Kaza kaya mengkono-mengkono Utsman, Aliyun utawi Ali. Fasittatul bakuna. Fasittatu nuli wong 6, sahabat 6 al bakuna kang kari-kari. Fal badriyu mongko nuli sahabat kang nderek perang Badar. Fal badriyu nuli sahabat kang nderek perang Badar. Apa yang dimaksud as-sittatul bakun? Di dalam sejarah Islam itu ada 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditentukan Rasulullah sebagai manusia-manusia yang akan masuk surga, yaitu 10. Yang 4 itu tadi, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang ke-6 yang lainnya adalah
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang nomor 6 Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang nomor 7 Az-Zubair bin Awam. Nomor 8 Talhah bin Abdullah. Talhah bin Ubaidillah. Nomor 9 Sa'ad bin Abi Waqqas. Nomor 10 Sa'id bin Zaid. Jadi 4 yang pertama tadi, yang nomor 5 adalah Abdurrahman bin Auf. Yang nomor 6 Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nomor 7 Zubair bin Awam. Nomor 8 Talhah bin Ubaidillah. Nomor 9 Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nomor 10 adalah Sa'id bin Zaid. Ini semuanya yang dijuluki Al-Ashrah Al-Mubasysyarina bil Jannah. 10 sahabat yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah dia pasti masuk surga. Ya. Jadi 10 ini wajib hukumnya masuk surga karena sudah ditunjuk ya satu persatunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urutannya seperti itu. Ya, urutan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 6 sahabat yang setelahnya itu. Kemudian tingkatan yang terbaik yang ke-6 adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jumlahnya adalah 312. Ya. Jumlahnya ada 312 yang sudah dinazamkan oleh Syekh Barzanji di dalam kitab namanya Jaliyatul Qadar. Ini menjadi bacaan di langitan dan juga menjadi bacaan di suci kayaknya ya. Ada namanya Jaliyatul Qadar. Fasyafi'i nuli Imam Syafi'i. Wasyafi'i nuli Imam Syafi'i. Wasyafi'i wa Malik. Wasyafi'i wa Malikun wa Nu'manu wa Ahmad bin Hambalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'imma ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Wasyafi'i utawi Imam Syafi'i wa Malikun lan Imam Malik para pendiri mazhab. Wan Nu'manu lan Abu Hanifah An-Nu'man. Namanya Abu Hanifah itu Nu'man. Nu'man bin Thabit. Ya, Nu'man bin Thabit itu namanya Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hambalin dan Ahmad bin Hambal. Wa Sufyanun lan Sufyan As-Sauri. Bisa atau Sufyan bin Uyainah. Wa Sufyanun lan Sufyan. Wa ghairuhum lan liyane kabeh min sairil a'immati saking sekarini pira-pira imam mazhab ala hudan iku ing atase petunjuk wal ikhtilafu utawi perbedaan pendapat rahmatun iku rahmat. Ada ungkapan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat para imam dalam menentukan hukum itu menjadi rahmat. Ya, itu menjadi rahmat. Ya. Contohnya perbedaannya dalam mazhab Hambali, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Berarti siapa yang meninggalkannya maka dosa. Kalau sudah ketinggalan, tidak ada istilahnya sholat sendirian. Ya, berarti sudah lewat. Dan dia ini ketatarapan dosa. Karena apa? Karena tidak melakukannya. Dalam mazhab Syafi'i, sholat id itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Siapa yang ketinggalan boleh sholat sendirian. Boleh sholat sendirian. Atau ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, ya, yang ribet dengan anaknya bisa sholat id sendirian di rumah. Bapak-bapak satpam yang harus jaga, ya, jaga di pabrik, jaga ini, gak bisa ditinggalkan. Ya sholat sendirian aja, ya, sholat sendirian. Pak, bagaimana kalau saya nge-live sholatnya? Ya,
Jadi HP di depan, ya live dari Masjid Istiqlal, ya. Kemudian dia berada di belakangnya, nggak sah, nggak boleh. Ya. Walaulia zawu karomatin rutab waman tahau liwalatin min ghairi ab walam yajuz bi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Walaulia utawi para wali, pira-pira wali zawu karomatin iku anduweni pira-pira karomah. Walaulia utai pira-pira aulia wali zawu karomatin iku anduweni pira-pira karomah. Rutaban, no, rutab, rutaban hale akeh banget, rutaban hale akeh banget. Lam yantahu orang ngelewati sopa aulia liwaladin maring anak min ghairi abin saking tanpa bapak. Ya. Para wali itu memiliki karomah, tapi para wali karomahnya hanya sebatas tidak mampu untuk menciptakan anak tanpa adanya ayah. Itu hanya kekuasaan Allah. Ya. Kalau Allah bisa, contohnya siapa? Nabi Isa. Ya. Dan juga wali karomahnya meskipun besar, tapi tidak akan ada wali yang kemudian ya menjadikan batu menjadi hewan, nggak bisa. Ya, nggak bisa sampai ke sana. Kalau itu namanya mukjizat. Ya, kalau itu namanya mukjizat. Walam yajuz lan ora wenang, tidak boleh. Wala yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdil kufri ing dalem liyane murnine kufur. Khurujuna apa metune kita ala waliyil amri ing atase pemerintah. Ya. Pemerintah wajib ditaati. Kita boleh membangkang, boleh keluar dari taat kepada pemerintah jika memang pemerintah itu benar-benar kufur. Pemerintah itu benar-benar kafir. Ya. Contohnya kafir adalah kemudian sampai menghalalkan perkara yang haram. Maka ini namanya kafir, jelas ini. Maka kita boleh keluar, gak taat. Ya. Selama tidak ada kekufuran maka kita wajib taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa ma jara bainas sahabis naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Wa ma utawi kejadian jara kang wis berlaku apa ma bainas sahabati ing dalam antarane para sahabat, bainas sahabi ing dalam antarane para sahabat, naskutu meneng kita nggak berkomentar. Apa yang terjadi dalam peperangan antar sahabat? Ada perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidatuna Aisyah. Ada perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sama-sama sahabatnya. Siapa yang salah, siapa yang benar, kita naskut. Ya, kita nggak banyak berkomentar. Ya, daripada kita salah berkomentar, yang kita salahkan adalah sahabat. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan kita diam, nggak usah bahas itu. Ya, kita nggak mau perang. Kita tidak berperang bersama mereka, sebaiknya kita diam. Anhu saking ma, naskutu meneng kita anhu saking ma. Wa ajral istihadi lan ing ganjarane ijtihad nusbitu netepaken kita. Orang yang sudah mencapai makom
keilmuan yang tinggi sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, maka dia boleh beristihad. Dan istihadnya berbuah pahala. Gak ada istihad yang salah. Yang benar, yang tepat maka dapat 2, yang kurang tepat dapat 1. Kedua-duanya berpahala. Itu kalau sudah levelnya level apa? Imam Syafi'i yang bisa beristihad. Tapi kalau Imam Faizin, ya jangan istihad, malah dosa, ya pasti salah. Ya. Imam Hendi, Imam Atif, ya kaiso. Ya, levelnya harus di atas ya. Minimal hafal 500 ayat-ayat yang terkait dengan hukum. 500 ayat. Minimal mempelajari kitab Rawaiul Bayan karangan Syekh Ali As-Sobuni. Ya, ada ayat-ayat ahkam di sana. Mulai Al-Fatihah sampai yang terakhir yang terkait dengan hukum. Kemudian harus hafal hadis-hadis tentang hukum. Minimal apal Bulughul Maram 1600 hadis. Ya, enggak harus Sahih Bukhari. Minimal itu. Minimal Bulughul Maram. Ya. Iku hadis ahkam. Ya. Mari ngono yang lainnya. Nahwune kudu ngelotok. Gak hanya mempelajari Alfiyah Ibnu Malik, tapi syarahnya Ibnu Aqil, Khudari, siapa itu Syiban, ya. Semuanya dipelajari. Wis sampai ngelontok nggone kene nih, ya sih. Ya. Nek kapan wis ngono, mari mempelajari ilmu yang lainnya yang terkait. Sorofnya kudu mateng. Mari ngono ngerti aujuhul balaghah. Ngerti mana itu ayat-ayat yang mansukhoh, yang sudah dinasakh. Mana ayat-ayat yang itu sifatnya mukhassisah, yang mentaksis keumuman ayat yang lainnya. Atau dalam kata lain paham usul fikih. Ya, paham usul fikih, paham balaghah dan lain-lainnya. Syaratnya kata Imam Suyuti harus menguasai kurang lebih 16 ilmu. Nek kapan gak menguasai berarti jadi Imam Faizin. Fardun alan nasi imamun yungsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Fardun iku fardu alan nasi ing atase menungso. Fardun iku fardu alan nasi ing atase menungso imamun utawi imam yungsabu kang den lantik sapa imam yang sah ya. Wajib untuk mengangkat seorang imam, seorang presiden skalanya negara. Ini hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada negara, tidak ada imam, wah ini bentrok semuanya. Kacau, ya, kacau. 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada hanya 1 jam tanpa pemerintahan. Ya, 1 jam saja tanpa pemerintahan kacau, rusak satu negara. Karena apa? Karena hukum nggak berlaku. Polisi mau nangkep, mana hukumnya nangkep? Ya akhirnya polisi malah dijotosi. Ya. Seperti itu. Wama alal ilahi. Wama alal ilahi wa malan ora ono. Alal ilahi ing atase Gusti Allah syai'un utawi apa perkara yajibu kang wajib apa syai'un. Wama alal ilahi lan ora ono iku ing atase pangeran syai'un utawi perkara yajibu kang wajib apa syai'. Allah tidak mempunyai kewajiban apapun. Ya. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Allah wajib berlaku baik kepada orang mukmin. Ya. Enggak wajib, Gusti Allah suka-suka Gusti Allah dong. Ya. Suka-suka. Ya, yu'adzibu may yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya suka-suka Gusti Allah sing gawe. Enggak ada kewajiban yang mengikat Gusti Allah.
Mari kono Faizin mengatakan wajib Gusti Allah memuliakan saya. Gak wajib, Jin. Gak wajib. Ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Yusibu paring pahala sapa Allah man ing wong atau akang taat sapa manhu ing Allah bifadlihi kelawan anugrahi Allah. Oh, itu tulisannya yang yang di putih itu spasinya salah. Waman yasha spasi mereka akobahu itu satu kata. Waman yasha akobahu biadlihi. Waman utawi wong yasha'u kang kersa sapa Allah akoba mongko nyiksa sapa Allahu ing man biadlihi kelawan keadilane Allah. Allah pasti akan mengganjar, memberi pahala orang yang taat dengan fadlnya, dengan anugerahnya, dan Allah menyiksa dengan keadilannya. Ya, jangan menuntut Allah kemudian sampean sudah ngaji kemudian sampean menuntut yang terbaik, yang terbanyak, pokoknya yang paling semuanya, tidak. Kamu diberi pahala atas fadl dan atas anugerah Allah. Tapi Allah itu maha baik ketika menyiksa, Allah itu sangat adil. Ya. Kalau memang tidak salah ya tidak disiksa. Kalau memang salahnya sedikit ya disiksanya sedikit. Ya, itu nggak banyak, itu adil. Ya. Kalau nggak karena adilnya Allah ya dibek-bek kabeh wong sak donya. Yaghfiru nyepura sapa Allah ma ing barang yasha'u kang kersa sapa Allah ghaira syirki sakliyane syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah enggak bakal nyepuro. Innallaha la yaghfiru. Ya. Yaghfiru nyepuro sapa Allah ma ing barang yasha'u kang kersa sapa Allah ghaira syirki sakliyane syirik. Kalau syirik tidak akan di sepura karo Gusti Allah. Bihi kelawan Allah. Khuludun nari bihi kelawan syirik ya. Bihi iku kelawan syirik khuludun nari utawi langgenge neraka duna syakin tanpa mamang. Ganjaran untuk syirik adalah pasti masuk neraka. Lahu iku wenang kedue Allah. Ika buman atau ahu. Nyiksa wong ika buman utawi nyiksa wong atau akan taat sapa manhu ing Allah. Allah juga suka-suka, ya. Meskipun orang taat itu wenang bagi Allah untuk menyiksanya. Wong suka-suka, ya. Enggak ada yang wajib bagi Allah. Kama yusibu kaya oleh ganjar sapa Allah, paring pahala sapa Allah man ing wong aso kang maksiat sapa man. Aso kang maksiat sapa man. Ya. Hukum itu ada tiga. Hukum itu ada tiga. Ada hukum akli, ya, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Secara akal nalar, akli, ya, Allah wenang menyiksa orang yang taat kepada Allah. Ya suka-suka dong, yang Allah yang memiliki kok ya. Ya padha karo Faizin duwe 1.000. Disuwek di sakar Faizin kan. Ya. Secara akal, ya, secara nalar rasional. Karena nggak ada yang menghalangi Allah untuk berbuat seperti itu. Tapi secara syarak tidak mungkin. Secara syar'i tidak mungkin. Mustahil secara syar'an kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang
taat. Oke. Wayuli lan paring sapa Allah ni'aman ing pira-pira nikmat, ya. Wong maksiat malah dikai ganjaran, malah dikai nikmat. Itu secara nalar boleh saja karena nggak ada larangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi secara syar'an nggak bisa. Ya. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bidzarimi istukhila wa wasfuhu bidzarimi istihala. Kadza iku wenang, kadza iku kaya mengkono lahu wenang kedue Allah an yu'lima utawi yen to ngekei lara sapa Allah, maringi lara sapa Allah al atfala ing bocah cilik-cilik. Ya, Allah bisa ya menang bagi Allah menyakiti memberi penyakit untuk anak-anak kecil. Ya. Menyakitkan anak kecil. Loh, Allah anak kecil kan enggak punya dosa. Ya. Apanya yang mau ditimpakan untuk anak kecil? Tapi itu Itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfuhu utawi nyifati Allah bizalimi kelawan zalim, zat kang sing zalim istihalan. Istihalan iku muhal. Allah gak iso. Innallaha laisa bidzallamin lil abid. Ya. Allah gak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Yarzuku paring rezeki sapa Allah man ing wong syaa kang karep sapa Allah kang kersa sapa Allah. Waman utawi sapane wong syaa karep utawa kersa sapa Allah ahrama mongko ngalingi rezeki sapa Allah. Ya. Yarzuku paring rezeki sapa Allah man ing wong yasya'u syaa kang kersa sapa Allah. Waman utawi wong syaa kang kersa sapa Allah ahrama iku ngalingi rezeki sapa Allah. Urusan rezeki juga adalah tahta masyiatillah. Semuanya tergantung kehendak Allah. Ya. Yarzuku man yasha, ya. Yu'til mulka liman yasha. Apa itu? Yu'til mulka itu yang terakhir biasa wiridan itu. Ya. Allah memberikan kekayaan, memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Kemudian tidak memberikannya juga kepada orang yang dikehendaki. Biasa suka-suka Allah. Warizku utawi kang aran rizki. Warizku utawi kang aran rizki. Warizku utawi kang aran rizki ma iku perkara. Yang fa'u kang mangfaati apa ma walau muharraman senyajan perkara haram. Sing diarani rezeki iku setiap perkara sing mangfaati meskipun itu berupa haram. Ya. Wes, iki keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ilmuhu biman yamutu mu'minan falaisa yashqa bal yakunu aminan. Wa ilmuhu utawi ilmune Allah, pengetahuane Allah. Wa ilmuhu utawi pengetahuane Allah. Biman kelawan wong yamutu kang bakal mati sapa man. Mukminan hale wong mukmin, hale tingkah mukmin. Falaisa mongko ora ana sapa man yashqa iku cilaka sapa man. Bal yakunu bare ana sapa man aminan iku wong kang sentosa. Wong sing aman. Ya. Lam yazalis sitiku fi maqad madha inda ilahi bihalatir ridha. Lam yazal ora mari-mari, ora lebar-lebar, terus menerus asidiku sapa Kanjeng Nabi kang moho kang bener ya. Asidiku sapa Kanjeng Nabi kang banget beneri. Asidiku sapa Abu Bakar As-Siddiq ya. Lam yazal ora barbar, ora lebar-lebar, terus menerus asidiku sapa Abu Bakar As-Siddiq. In
fima ing dalam barang qad madha kang wis liwat apa ma inda ilahi mungguwe pangerane as-siddiq bihalatir ridha iku kelawan tingkah den ridhoni iku kelawan tingkah den ridhoni inna syaqiyya la syaqiyul azali wa atsuhu sa'idu lam yubaddali walam yamut qablan qidal umri ahad wa nafsu tabqa laisat tafna lil abad inna syaqiyya sak temene wong kang celaka wong kang cilaka la syaqiyul azali yakti iku wong cilakae sejak azali azali itu dulu sebelum ada masa masih hanya Allah Subhanahu wa taala dengan desain makhluk ya dan jagat raya ini. Jadi yang di sana semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Farid ya Mas Farid lahir di Lamongan itu sudah sejak azali sana. Azali itu sebelum zaman. Ya, sudah desain Allah ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu. Masih hanya Allah saja. Dan ini ditanya di mana Allah? Pertanyaan di mana itu berarti mengindikasikan tempat. Padahal adanya tempat itu apa namanya? Itu setelah adanya makhluk. Wong Allah sebelum adanya makhluk. Ya. Kemudian Allah menciptakan jagat raya sesuai desain yang sudah dirancang Allah Subhanahu wa taala. Dan desainnya hebat. Berapa miliar tahun itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nanti turunan Farid ke 90 ke bawah bakali itu sudah didesain oleh Allah sejak azal. Ya. Keturunan Azizi itu lahir tunggune Panceng, ya. Itu sudah ditulis di azal. Sudah ketentuan yang lalu. Ya. Ini. Nah, orang yang celaka itu sudah ditentukan oleh Allah. Desain awalnya itu sudah didesain celaka. Hanya ketika di dunia saja kemudian mengimplementasikan dia nanti akan menuju kepada kerusakan. Wa aksuhu utawi sebalike as-saidu iku wong bejo. Lam yubaddali ora den gantani apa said. Orang yang sudah ditentukan Allah sejak azal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang selamat, sebagai orang yang mukmin, yang masuk surga itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah sejak azal dan tidak akan diganti-ganti dirubah-rubah. Ya, manusia di dunia hanya menjalani kehidupannya. Ya, hanya menjalani kehidupannya dikai akal, melihat rambu-rambu, oh iki baik, iki jelek. Tapi pada akhirnya bermuaranya akan kembali kepada prospeknya masing-masing. Lam yamut, walam yamut qoblan kidul umri ahad. Walam yamut lan ora bakal mati. Qoblan kidul umri ing dalam sadurunge entae umur ahadun sapa wong suwiji. Seseorang tidak akan mati sebelum usia yang ditetapkan oleh Allah itu habis. Menungso itu sampean ngerti damar, Mbak? Ngerti damar? Damar oblik. Ngerti? Ngerti lilin. Ukurannya sudah jelas ya. Berarti umurnya lilin itu sudah segitu itu. Kalau disumet mari ngono terus tek terus entek ya mati. Kayak damar oblik diiseni gas ya. Nek kapan gak ono gas mati. Mari diiseni ono sing bak full, kantonge bak. Ono sing separuh. Ono sing saiki cuwi sekiranya sumbune teles. Mari ngono gak suwe 10 dina mati ku bayi ya. Bayi. Ono sing separuh kantongnya dikai apa jenenge minyak separuh ya. Iki rada suwe 5 tahun mati. Ono sing full yo sampai 130 tahun. Gak mati-mati wong isih durung entek ya. Minyake durung entek. Nah gitu. Nek kapan sing minyak entek ya mati ya ngono. Ya itu umur. Umurnya menungso seperti itu Faizin ya. Faizin ini piro?
Nah, Faizin iki lahirnya iku tahun piro Jin? 98 sebelum Masehi. Jadi dinosaurus ya. Ya, 98. Berarti umur piro Jin? 23. Enggak sebelum Masehi bisa nih. Ya. Berapa kira-kira umur Faizin? Enggak tahu. Ya, pokoknya Faizin mati ketika memang ajalnya sudah selesai. Ya. Koyok ngerti gayahe. Wan nafsu utawi roh nyawa tu beki iku langgeng apa nafsu laisa ora ono tafna iku rusak apa nafsu lil abadi ing dalam saklawase. Yang mati jasadnya tapi rohnya masih hidup. Ya. Rohnya masih hidup. Nah, berarti lah gak mati, Pak. Ya mati, ya. Kematian jasad itu ketika sudah ditinggalkan roh. Makanya orang tidur itu sama dengan mati karena rohnya bergentayangan. Ya, rohnya bergentayangan. Ya. Kalau kembali berarti tidur, kalau tidak kembali berarti mati. Itu aja. Ya. Kayak kemarin, ya. Ada ketua Bangsar di mana itu? Yang ketika ngimami di Jombang, yang ketika ngimami terawih itu kemudian meninggal dunia. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh langsung para bidadari dan bidadara menyambut itu ya. Wal jismu yubli ghaira ajbi dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Wal jismu utawi awak badan yubli iku rusak apa al jism. Ketika sudah dikubur pasti akan rusak. Illa ghaira ajbi dzanabi kejaba ekor tulang. Sampai ana ekor tulange. Iki dhuwure ilit. Ya buntut iki ana bekok iki. Iki enggak akan hilang ini. Balong entek itu masih tinggal. Kayak sekarang gitu chip, ya chipnya manusia. Ya, ngerti chip sampean? Nah itu chipnya manusia itu azbudzanab. Itu tulang ekor sini nih. Ini enggak akan ini. Meskipun orang itu lembut, ya ketabrak pesawat lembut, tapi tulang ekornya enggak akan bisa hancur. Ya, karena itu kayak sekarang itu chip ya. Yang menggerakkan semua unsur manusia itunya itu. Ya. Wa ma syahidun lan ora ana sapa wong mati syahid barian iku rusak awake. Wa ma syahidun lan ora ana sapa wong kang mati syahid barian iku rusak awake. Wala nabiyun lan ora nabi. Kecuali 2 orang. Ya. Kecuali 2 orang yang ketika ditanam tubuhnya di dalam kuburan tidak akan rusak tubuhnya. Yaitu orang yang mati syahid dan nabi. Ada yang mengatakan kemudian ada lagi hafizul Quran. Ya. Orang yang hafal Quran. Warruhuma akhbara anhal mujtaba fanumsikul maqala anha adaba. Warruhu utawi roh ma iku barang akhbara kang ngandani anha saking arroh al mujtaba sapa kanjeng nabi kang den pilih. Al mujtaba itu artinya yang dipilih. Rasulullah yang dipilih sama dengan al mustafa. Mujtaba, mustafa itu artinya satu. Dan ada al mukhtar. Al mukhtar, al mustafa, al mujtaba itu artinya orang yang pilihan. Orang berarti unggulan, orang unggul ya. Orang pilihan itu berarti orang unggul. Fanumsiku mongko menahan diri kita. Al maqala ing berkomentar ing guneman anha saking roh adaban krana tata krama. Masalah roh adalah yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi.
Akeh wong takok tentang roh. Jawab saja. Qulir rohu min amri rabbi. Itu urusan Allah. Kalian bagaimanapun pengetahuan kalian, setinggi apapun pengetahuan kalian, gak akan bisa menemukan hakikatnya roh. Yes, ya. Roh itu di mana, Pak Izin? Roh sampean itu di mana? Apakah roh sampean itu berada di tubuh sampean atau di luar tubuh sampean? Ada orang yang meninggal dunia, berarti itu mati, rohnya masih di sana. Kemudian dibelah, di manakah rohnya? Di luar. Kalau di luar, apakah bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kamu tahu ketika di luar, roh kamu? Enggak tahu. Ya, qul ruh min amri rabbi. Itu urusan Allah itu. Ya. Semakin dakik seseorang membahas ilmu tentang roh, maka tidak akan sampai. Wal ilmu asna sairil amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma'a ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal ba'ilil muhtajilit tabayu'i wa zahiril ahkami fis sana'i. Wal ilmu utawi ilmu asna sairil a'mali iku luwe bagus-baguse sekabehane amal. Ya. Ilmu adalah puncak dari amal manusia. Ilmu itulah yang terbaik. Maka Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama kali yang dibahas adalah Kitabul Ilmi. Kitab tentang ilmu, karena ilmu ini segala-galanya. Dengan ilmu seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang akan menangkap semua isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ilmu semuanya. Ilmu semuanya tidak ada. Maka ilmu itu penentu segalanya. Seseorang beramal tanpa ilmu muspro. Ya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu, yang kemarin itu. Berarti ilmu itu menentukan. Makanya sampean belajar terus menerus mencari ilmu sampai lupa usia, gak apa-apa. Ya, jumlah abadi. Ya Mas Farid ya, gelem jumlah abadi Mas. Golek ilmu terus, ya. Wa huwa utawi ilmu dalilul khairi iku indikasi kebagusan. Wal ifdali lan anugerah. Orang yang berilmu itu berarti indikasinya dia mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi ilmu agama yang matang. Ya. Itu rawahul Bukhari an Nabi Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari. Fa farduhu mangka utawi wajibe ilmu yang pertama yang wajib dipelajari ilmu sifatil fardi. Iku ilmu tentang sifat-sifatnya Allah kang Maha Tunggal. Jadi wajib paham akidatul awam. Ya, akidatul awam itu yang pertama itu nazam ke-1 sampai nazam yang keberapa itu? Tentang sifat-sifat Allah. Ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi da'imil ihsani. Terus izin sholian ala nabi walhamdulillahil qadimil awali ala akhiril baqi bila tahawuli. Terus cuma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairi mubtadi wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa haqqatir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu
Fakudratun iradatun sabun basar hayatunil ilmu kalamun istamat. Terus itu harus memahami apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu bakok, sehingga mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma ilmi ma sumertane ilmune barang yahtaju kang butuh hu ing ma al muaddi sapa wong kang ngelakoni. Siapa yang ngelakoni? Kita semuanya orang mukmin, orang muslim. Yaitu ilmu tentang segala sesuatu yang langsung bersentuhan dengan kita. Min fardhi dinillahi bayane saking pira-pira kewajiban ing agamane Allah. Fit dawami ing dalam langgeng. Ya. Yang kita butuhkan untuk sepanjang kita hidup, yaitu tentang apa yang diwajibkan oleh Allah. Apa itu? Kal tuhri, kayak masalah sesuci. Kudu ngerti sampean sesuci. Ya. Kudu paham at-toharo. Makanya fikih itu pertama kali yang dibahas adalah kitabut toharo. Bahas banyu dulu. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Air ada 4. Air suci mensucikan. Air suci yang ya mustakmal, ya ghairu mutahhirun ghairu mutahhir. Ada 2, ada mustakmal dan ada mughayyir mutaghayyir, ya. Ya, mari ngono ana banyu apa maneh? Ana banyu mutanajis, ana banyu mustakmal, ana banyu sembarang. Wassalati lan salat, ana salat fardu, ana 5. Bagaimana cara salat yang baik? Ya. Bagaimana cara sujud? Umirtu an asjuda li sab'ati azumin, kata Rasulullah. Ketika saya sujud, saya diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan 7 anggota. Batuk, ya. Batuk berarti otomatis irung. Ya, kecuali nek kapan batuke nonong marung irunge ndelesep. Gak iso. Ya batuk, ya karo tangan loro. Mari ngono dengkul loro, mari ngono sikil kudu dikenekno. Sikile kudu ditancapkan. Ya. Gak boleh kemudian didekek ngene tok, gak boleh. Ya. Wasiyamilan poso wajib ya mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib juga mengetahui hal-hal yang tentang yang berkaitan dengan puasa, sunat-sunatnya. Wis ngerti kabeh. Ya. Wal bai'ilan jual beli lil muhtaji kedua wong kang butuh. Siapa yang butuh ilmunya jual beli? Ya para pedagang. Ya makanya para pedagang di pasar zaman Sayyidina Umar itu ada ahli fikih yang disuruh menjadi ketua pasar. Ketua pasar zamannya Sayyidina Umar itu adalah ahli fikih. Ya. Kalau ketua pasar sekarang itu kepet, ya gak ngerti apa-apa ya. Itu ahli fikih. Jadi mari ngono setiap pagi nek kapan ono tumpuan beras, iku mari ngono ulama ini yang bertugas menjadi kepala pasar ini, iki mari ngono dikeruk apakah sama antara beras yang di atas dengan yang di bawah. Nek kapan gak sama berarti terjadi penipuan. Ya, mari ngono nek kapan ketahuan gelandang, do nang ngene iki pengadilan. DKI pencerahan, saiki gak ono. Ya, saiki kepala pasar adalah tugasnya menghitung karcis. Ya, karcis para pedagang ya. Mestinya pasar ya. Litabayui krana arai dodol tuku. Litabayui krana arai dodol tuku. Wa dhahiril ahkami lan zahire pira-pira hukum fis sanai ing dalam pira-pira perkara kang den gawe. Ya. Gawe panganan kudu sing berbahan halal. Bahan halal itu bagaimana? Ya, gawe kue, gawe kuliner. Yang halal itu bagaimana? Bahan-bahannya yang halal bagaimana? Meraciknya yang halal bagaimana? Semuanya harus tahu. Wa ilmu da'ilil qulubi mufsidin kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Wa masiwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Wa ilmu da'in lan ilmune penyakit lil qulubi maring pira-pira ati mufsidin kang rusak. Jadi sampean harus mempelajari tasawuf, mempelajari hal-hal yang bisa untuk meneropong
dan untuk mengetahui penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kalau ujbi kaya dene ujub, sombong. Ujub itu pamer, ya. Wal kibrilan gumede, sombong. Sombong itu bagaimana? Gumede itu. Al kibru kata Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas. Kibir, gumede yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah batarul haq, tidak menerima kebenaran dari orang lain. Ya. Dia salah dikandani sing bener gak gelem. Wa ghamtun nas, dan menghina manusia, merendahkan manusia. Kau niku sapa cilik keke ngomong. Ya. Kau niku si Abu Bawang. Aku lho, aku ya. Ya iku jenenge kibir iku. Ya. Iki sing paling dibendu Gusti Allah. Al kibru ridai. Dari Gusti Allah, kibir itu adalah pakaian kebesaran saya. Man naza'ani fihi ittaqamtu, apa itu terusnya itu. Barang siapa yang berusaha melepaskan dan berusaha untuk gawe pakaian kebesaran saya, maka saya akan menyiksanya. Nggak boleh. Wadail hasadilan, penyakit hasud iri dengki. Ya. Wama siwa hadza, wama utawi ilmu siwa hadza kang saliyane iki. Ilmu tentang kewajiban dan ilmu tentang tasawuf. Minal ahkami saking pira-pira hukum. Fardu kifayatin iku hukume fardu kifayah. Fardu kifayatin iku fardu kifayah alal anami ing atase menungso. Contohnya apa fardu kifayah? Contohnya ngilmoni tentang jenazah, fikih jenazah, ngilmoni tentang ahkamun nisa. Satu daerah, satu kawasan desa kok gak ono sing paham tentang hukum-hukum darah wanita, maka itu wajib memondokkan salah satu orangnya, anak penduduknya, untuk belajar tentang apa ilmu haid, ilmu nifas. Ya, nek kapan gak ono belas, itu berdosa. Karena apa? Karena gak ada yang dijujuk. Ini takon sopo ini. Ono arek wedok pendarahan, ya, haidnya gak mari-mari. 17 dino. Ono sing ngawur hukumnya, aku haid terus iku 17 dina iku. Selama keluar darah meler-meler yo apa? Haid yo, padahal enggak seperti itu. Ya. Ada ukurannya, ada ilmunya. Gak angger metu darah mari ngono haid ya. Kok dadal wong mimisan barang dihukumi haid. Ya. Faizin. Mufti Faizin, wong mimisan dihukumi haid. Apa itu? Itu bacaannya apa itu? Kullu muhimin terus tahassulat. Ya. Kullu muhimin utawi saben-saben perkara kang penting. Utawi saben-saben perkara kang penting. Qasadu kang nejo sapa wong tahassulahu ing ngasilaken kullu muhimin min ghairi an ya'tabiru, saking tanpa yento melihat sapa wong man ing wong fa'alah kang lakoni sapa man hu ing kullu muhimin. Setiap apapun yang penting di dalam Islam terkait dengan kewajiban yang sudah dilakukan, maka siapapun ketika menjalankannya itu sesuai dengan koridor syariat,
maka itu sah, maka itu dihukumi sempurna. Ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa iyadzun apa itu? Oh, jelas. Wa iyadzun nahya lam yu'asari. Ka'amri ma'rufin kaya perintah perkara ma'ruf. Merintahkan perkara ma'ruf sing apik. Wa nahyil munkari lan nyegah perkara mungkar. Wa iyyazunna lan senajan wa iyyazunna lan senajan nyono sapa wong annahya ing den larang lam yu asari mongko lam yu asara mongko ora den pengaruhi apa annahi. Lam yu asara mongko ora den pengaruhi apa annahi. Meskipun orang adanya amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun orang yang kemudian ini mengira bahwa yang dilakukan itu bukan mungkar, maka itu tidak berpengaruh sama sekali. Ahkamu syar'illahi sab'un samu al-fardu wal mandubu wal muharramu warabi'ul makruhu thumma ma'ubih wasadisul batilu waqtim bisahih. Ahkamu syar'i utawi ahkamu syar'illahi utawi pira-pira hukumi syariat Allah. Hukum-hukum dalam syariat Allah, dalam Islam sab'un iku ana 7. Tuksamu den bagi apa ahkamu syar'illah. Nomor 1 al-fardu fardu. Fardu sama dengan wajib. Wal mandub bulan sunat. Ada masnun, ada mustahab, ada mandub, itu artinya sunat semuanya. Wal muharram bulan muharram haram. Wajib, sunat, haram. Warabi'u ta kang kaping 4 al makruhu iku makruh. Summama nuli barang ubiha kang den wenangaken apa mah. Kemudian mubah. Jadi haram, sunat, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. 5. Wasadisu utai kang kaping 6 al batilu iku batal. Batal. Ya, salat tanpa wudu batal. Salat ngentut batal ora sah. Wahtim lan mungkasono sira as-sahiha ing bisahihi kelawan hukum sahih. Ya. Salat yang sudah sempurna syaratnya, rukun dan wajibnya maka dihukumi sahih, sah. Fal fardu mongko utawi fardu, mongko utawi wajib. Ma iku barang fi fi'lihi iku ing dalem nglakoni ma as-sawabu utawi ganjaran. Fal fardu mongko utawi fardu wajib ma iku barang fi fi'lihi iku ing dalem nglakoni ma as-sawabu utawi ganjaran. Fardu atau wajib adalah segala sesuatu yang ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala. Kaza ala tarikihil iqabu. Kaza iku kaya mengkono-mengkono ala tarikihi ing atase wong kang ninggal ma al iqabu utawi siksa. Ya. Ketika ditinggalkan maka dia mendapatkan siksa. Ini namanya wajib. Apa wajib itu? Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan pasti dosa. Wa minhu lan iku setengah saking al fardu mafrudun utawi perkara kang den wajibaken alal kifayati ing atase kifayah. Ing atase fardu kifayah. Termasuk bagian dari wajib adalah fardu kifayah. Seperti apa fardu kifayah itu? Karot ditaslimin minal jamaah. Kaya jawabi salam minal jamaati saking wong akeh. Ya. Hukume jawabi salam itu wajib. Hukume
memulai salam itu sunnah. Ya. Ingat, hukumnya memulai salam itu sunnah. Tapi kalau hukumnya menjawab salam itu hukumnya wajib. Mari ngono termasuk mana? Nek kapan ana wong seperti ini, wong akeh seperti dadi ana wong salam. Ya, ana wong salam siji. Nek kapan kabeh ini gak ana sing jawab maka dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang menjawab satu maka cukup. Yang lain gugur kewajibannya. Ya ini ya. Wes. Karo ditaslimin minal jamaah. Hukum awalnya itu menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Maka Azizi gak boleh ketika ada Pak Fatoni salam kemudian sampean gak boleh ya berdosa. Wong saya sudah tampang baik mau salam sampai melekos, gak bisa, gak boleh ya. Ini wasunnatu utawi sunnah, wasunnatu utawi sunnah al musabu iku kang den ganjar man sapa wong qad faala kang nglakoni sapa manhu ing as-sunnah. Sunnah adalah jika dilakukan maka mendapatkan pahala. Walam yu'aqab lan ora den siksa ayu imruun sapa wong suwiji in ahmalah lamun ninggalaken sapa imruun hu ing as-sunnah. Ya, tapi ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti apa? Banyak sekali sunnah ya. Salat qabliyah, maghrib, qabliyah isya, qabliyah subuh. Ya, ini sunat semuanya. Yang wajib itu adalah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Adapun yang mengikutinya itu semuanya hukumnya sunnah. Wa min hulan iku setengah saking as-sunnah masnunun utai perkara kang den sunataken alal kifayati ing atase kifayah. Jadi kalau fardu ada fardu kifayah, kalau sunat juga ada sunnah kifayah. Contohnya apa? Kalbati bis salami min jamaah. Kalbati kaya ngawiti bis salami kelawan salam min jamaatin saking wong akeh. Sampeyan rombongan mulai ya, rombongan mulai mari ngono ketemu wong muslim ndok ngene ngarepe sampean, maka iki sunnah hukumnya memulai salam. Oke, sunnah. Ya. Semuanya sunnah. Tapi kalau sudah satu yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kesunatannya. Ini namanya sunnah alal kifayah. Ono fardu kifayah, ono sunnah kifayah. Amal haramu anapun utawi perkara haram. Amal haramu utawi anapun utawi haram. Fasawabu mongko utawi ganjaran yahsulu iku hasil apa sawab. Litarikin kedue wong kang ninggalaken. Amal haramu atapun utawi perkara haram. Fasawabu mongko utawi ganjaran yahsulu iku hasil apa sawab. Litarikin kedue wong kang ninggalaken. Wa asimun lan iku wong kang dosa man utawi wong yaf'alu kang nglakoni sapa man. Haram adalah perkara yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan mendapatkan siksa atau dosa. Ya, ini perkara haram. Ya. Sebaliknya dari perkara wajib. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal iyakuffa limtisalin yusabi. Wa fa'ilul makruhi utawi wong kang nglakoni perkara kang makruh. Lam yu'adzabi iku ora den siksa sapa fa'ilul makruh. Makruh apa? Makruh adalah ya jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Bal iya kufa balik lamun ninggal sapa wong limtisalin krana arai kelakoni perintah
yusabi mongko den ganjar sapa wong. Ya, kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Ini namanya makruh. Wa khussama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Wa khussalan dan khususaken ma apa barang yubahu kang den wenangaken apa ma. Bistiwa'il fi'li kelawan padane ngelakoni. Wa tarki lan ninggalaken ala sawa'i ing atase padha. Dikerjakan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi mubah ini bisa menjadi pahala kalau digunakan, diniatkan untuk beribadah, untuk kebaikan. Turu zin iku oleh. Awakmu turu 3 dina gak melek-melek gak apa-apa. Gak turu 5 dina gak apa-apa. Sampai gepeng dasmu ya gak apa-apa nek kapan turu. Ya. Tapi syaratnya nek wayahe salat yo tangi langsung salat turu maneh. Tapi kalau turu itu dibuat wasilah untuk nanti beribadah kepada Allah, maka turu itu menjadi berpahala. Tak turu saiki, cengkok bengi tangi jam 3 iso tahajud. Tahajud itu sunnah, ibadah. Berarti ket turunya sejak jam 9 itu sudah dicatat sebagai pahala. Ini sebaliknya juga sebaliknya bisa menjadi dosa. Lakin idza nawa bi aklihil quwali taatillahi lahu maqat nawa. Lakinna idza nawa, tetapi ne lamun niat sapa wong bi aklihi kelawan mangane wong al quwa ing kekuatan. Lakin izanawa, tetapi ini lamun niat sapa wong biaklihi kelawan mangane wong al-quwa ing kekuatan. Li taatillahi krana taat ing Allah. Lahu iku kedue wong ma utawi barang petnawa kang teman-teman niat sapa wong. Makan itu juga mubah. You makan gak apa-apa, gak makan juga gak apa-apa. Sing kaliren ya awakmu dhewe. Ya, tapi kalau makan itu diniati, saya tak makan supaya nanti sholat saya khusyuk. Ya, ngaji saya biar bisa tahan lama sampai 3 jam, sampai sahur. Ya, Basus mari makan. Durung, waduh, kalau makan diniati ya, makan tadi buka 3 piring. 3 piring tak niati, engko nek kapan ngaji cek iso sampai sahur. Ya, itu niat untuk melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan, yaitu ketaatan. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fi ma hakama wa fil muamalati ma tarattabat alaihi asarun bi'aqdin sabatat wal batilul fasidul sahihidid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Amma sahihu anapun utawi kang aran sah. Kita mengatakan salatnya sah. Salatnya zakatnya sah. Hajinya sah. Apa? Sah itu apa? Amma sahihu anapun utawi sah fil ibadati ing dalam ibadah, salat, haji, zakat. Fama mongko iku kelakuan wafaqa kang cocoki apa ma syar'allahi ing syariate Allah fima ing dalam barang hakama kang ngukumi apa syar'ullah yang sesuai dengan syarat rukun, ya mari ngono wajib semuanya terpenuhi, maka itu namanya sah dalam ibadah. Wa fil muamalati lan ing dalam muamalat. Wa fil muamalati lan ing dalam muamalat ma iku barang tarattabat kang dadi sempurna alaihi ing atase ma asarun apa labet biakdin kelawan akad sabatat kang tetep apa muamalat.
sabatan kang tetep apa asar. Ya. Kalau dalam muamalat maka ini dilihat asarnya. Ya. Muamalat itu siji ya kudu saling antarodin satu. Ya. Kemudian syarat rukunnya jual beli kudu terpenuhi. Ya. Syarat ya orang yang jual beli itu orang dewasa yang sudah balik. Ya. Ya. Jadi jual beli tapi naik kapan bagaimana jual belinya hanya kecil, anak pondok itu banyak sekali. Ini berarti gak sah semuanya. Sah, ya. Itu namanya mu'atoh, lung-lungan. Ini kapan tak cilik, ya. Tuku es, tuku apa jenenge koka, tuku apa itu lung-lungan itu mu'atoh namanya. Ya. Tuku es pentung, tuku permen pentung, ya. Ini pentol, ya. Tuku tahu bulat. Arek cilik-cilik belum balik, ini kalau dihukumi nggak sah, memang benar nggak sah, tapi kita menghukuminya sah karena mu'atoh lung-lungan, karena akadnya tidak sah, tidak bisa tidak bisa berakad anak kecil itu, ya akadnya laisa mu'tabar, tidak dianggap, maka wis lung-lungan wae, berarti wis telungno duit 1000 oleh es, ya ngoten wae. Tapi itu boleh fil muhaqarat. Di dalam yang sing dituku itu perkara-perkara sing remeh. 1000, 2000, 5000, 10000. Ya. Tapi nek kapan ono jual beli mobil, ono cah cilik kaya raya. Ya. Usia 11 tahun. Nang gone showroom dhewe, akad dhewe enggak sah. Ya, enggak sah. Ya. Kecuali didampingi oleh wali dan yang akad itu siapa? Walinya. Ini kapan cah cilik dewe gak sah. Berarti faizin ini selamanya gak sah akad gitu. Boleh kayak cilik terus. Umur berapa zin mau zin? 15. Ya wis. Kemudian yang dijual belikan itu barangnya tidak barang yang haram. Ya gak oleh jual beli apa namanya barang-barang haram itu gak sah. Mari ngono jual belinya bukan perkara sing apa namanya muhaqarat. Ya muhaqarat contohnya apa? Contohnya jual beli semut. Ya, dulu ada jual beli semut Jepang. Ya. Gak boleh. Wal batilul fasidul sahihidid wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukid. Wal batilu tawi batal. Wal batilu tawi batil. Iki gak sah, batal. Al-fasidu kang rusak lisahihi iku kedua sahih didun utawi antonim lawan. Didun itulah lawan. Batil itu lawannya sahih. Sah berarti batil itu tidak sah. Wa huwa utawi al-batil allazi iku perkara ba'du syurutihi kang utawi sebagian syarat-syarate allazi fukida iku ora ana apa ba'du syuruti. Batal adalah segala sesuatu yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Salatnya batal karena tidak punya wudu. Wudu adalah syarat. Atau salatnya tidak sah, batal karena wudunya tidak sah. Wong wudu kok basuh wajah tok. Ya, padahal wudhu itu basuh wajah, tangan 2, ngusap kepala, kemudian basuh kaki. Wastasni lan mengecualikanlah, keluarkan dari kaidah di atas. Maujudan ing perkara kang maujud kama lau udima kaya lamun ora ana apa maujud. Kawajidil mai kaya wong kang nemu banyu iza tayammama nalikane tayammum sapa wajidil ma. Ya. Perkara sing maujud dihukumi tidak ada. Ya, sampean apa kekeringan semuanya. Di mana-mana tidak ada air. Bengawan Solo Sat, BGS, Kukut tutup. Ya. Air turun, hujan tidak ada sama sekali. Ya,
Mari ngono golek banyu di sekitar bunga tidak ada. Sampai telepon ke Mbayat tidak ada, telepon ke Lerat tidak ada, ke Manyar. Semuanya gak ada, maka diputuskan untuk tayamum. Nek kapan tayamum, mari ngono dadane salat, mari ngono udan. Nemu banyu, ya. Maka udan itu jangan dianggap ada. Teruskan salatnya dengan tayamum tadi yang sudah dikerjakan. Gak batal salat. Wa min hulan iku setengah saking perkara makdumun utawi perkara kang makdum kama wujudin iku kaya maujud. Iku tadi perkara sing ana dihukumi tidak ada. Sekarang perkara sing gak ana tapi dihukumi ada. Musila iku den contohaken apa makdum. Kadiatin kaya dene diat turasu kang den waris apa diat an syakhsin saking wong kutila kang den pateni sapa syakhsin. Orang yang dibunuh itu keluarganya nanti, ya keluarga orang yang dibunuh itu nanti mendapatkan diat dari orang yang membunuh. Kalau membunuhnya itu dengan sengaja, maka ini gantinya mahal. Indonesia itu ya bolak-balik menebus TKW, TKI yang di sana dihukum mati karena apa? Karena kasus pembunuhan. Itu sampai 18 miliar. Ya, ada yang sampai 20 miliar. Ya, tebus. Ya. Di tebusannya apa? Membayar diat. Nah, diat itu sebegitu. Ya. Kaumpamane ono wong dipateni nanti mendapatkan diat, keluarganya mendapatkan diat. Ini 20 miliar. 20 miliar ini masih belum ada wujudnya. Ya, maka sudah bisa dibagi oleh ahli waris. Ya, kok faizin oleh sekian. Ya, anak faizin oleh bojone faizin pardulure faizin oleh sekian. Ya gitu. Meskipun belum ada tapi sudah dihukumi ada, bisa diwaris. Kok faizin oleh separuh. Adik faizin kok oleh sekian. Oleh sekian. Belum ada padahal ya, belum dibayarkan. Nah, ini berarti sudah selesai, kita masuk pada kitabut tohara. Sudah berapa nazam itu? Sudah 75 sampai 77. Jam berapa? 10:30. Mulainya tadi jam berapa? Jam 9. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat ngaji kita pada kali ini. Kita tutup dengan bacaan wal asri, kemudian doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.